Suaraku udah masuk ya. Ini udah berubah, mouse-nya gerak-gerak. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita akan belajar mengenai trigger ya. Trigger ini itu semacam kita memanggil sebuah fungsi ya, yang kemarin itulah yang tadi kita yang saya sebelumnya telah saya upload videonya. Nah, ini kita membuat fungsi ya kan. Nah, lalu bagaimana fungsi ini dipanggil secara otomatis gitu. Nah, ketika kita memasukkan sebuah ya trigger ya, sebuah sintak lah ya, ibaratnya. Jadi ketika kita ya ibaratnya kita ya buat fungsi, kita masukkan sebuah sintak, secara otomatis sintak itu akan memanggil. Nah, ini ya lebih efisien lah ya ibaratnya tuh. Kalau jika kita ibaratnya A, nah langsung nanti memanggil fungsi A. Jika kita B, memanggil fungsi B gitulah ya. Nah, itu penggunaan sintak trigger lah, ibaratnya trigger itu seperti itu. Di sini apa yang akan kita pelajari seperti itu kan. Jadi yang pertama adalah ya jelas create trigger, yang kedua drop trigger, yang ketiga insert, ada insert ya, jenisnya tuh ada insert, delete, sama satu lagi apa ya aku lupa, insert, delete, sama update ya. Nah, yang ini yang nomor 3, untuk yang poin nomor 3 ya, itu dibedakan menjadi 2, yaitu before atau sebelumnya dan after. Nah, untuk sintaknya tuh bedanya cuman ya before update atau before insert atau after insert. Nah, seperti itu ya. Kita sebelum di insert mau ngelakuin apa, setelah di insert dia ngelakuin apa ya, kayak gitulah datanya lah ya, sesuai namanya. Nah, nanti total ada 8, kita akan coba sekarang. cmd cd c sam mysql bin mysql -e.exe root -p. Bentar. Nah, kita create database baru, namanya apa ya, latihan trigger. Ini show database. Ini aja nih, select use latihan trigger. Nah, kita create table dulu. Create table mana? Create table person lah ibaratnya. Table person, name, misal name, nama, varchar berapa nih, 45 lah ya, 45, age ya, umur int berarti. Masuk, oke. Lalu apa ya, kita masukkan datanya, insert into person values. Nah, ini gini, misal ini Brahma, pakainya tanda petik 1 ya, Brahma 25. Lalu apa lagi ya, Arya 30 misal gini. Oke, kita coba lihat, select from person namanya. Oke, ada 2 ya, udah masuk. Nah, terus kita mau ngebuat rata-rata ya kan, rata-rata umur gitu ibaratnya ya. Kita buat rata-rata umur, create table average age, misal average age, average double. Jadi double ini tuh ini ya, sebuah ekstensi ya, ibaratnya sebuah nilai lah ibaratnya ya. Itu pakainya spesialis koma-koma lah ya. Jadi gini, ngelag. Sorry, aku pakai OBS, ngelag. Nah, jadi double itu nanti ibaratnya tuh ya untuk nilai yang koma-komaan lah. Nah, tapi kalau int kan untuk ya bilangan bulat lah ya, bilangan bulat. Nah, double ini untuk bilangan koma-komaan. Nah, namanya average kan belum tentu bilangan bulat kan. Nah, enter. Nah, terus kita mau masukkan dulu apa ya, jadi nilainya dari ini ya, kita mau masukkan nilainya dari person ini ke dalam sini ya. Berarti caranya insert into average age
ya kan, nama tabelnya average age. Nah tapi pakainya gimana, berarti select, berarti kan kita memasukkan ke tabel average age dengan kita memilih yang dimasukkan tuh average age dari person, tabel person gini ya ibaratnya. Terus select nih from average age. Nah ini ya 25 tambah 30 lu tuh ya 27,5 lah ya, 55 27,5. Jadi kalau kita mau memasukkan dari tabel yang lain, insert into, ini kan value nya kan ini kan sebenarnya kan ini kan value nya, select age from person ini value nya, jadi kita tinggal insert into average age, lalu value yang dimasukin adalah select average age from person. Nah seperti ini. Nah udah. Nah terus apa lagi ya, aku mau buat satu lagi tabel, create table person archive gitu ya, person archive. Kita buka name varchar mungkin 45 lah, 45, age integer. Nah timestamp ya, waktu, timestamp default now gini. Nggak bisa ya, mana create table person archive misal gini, name varchar 45, age integer, timestamp, terus default now gini. Nah lupa dikit ya, sorry, timestamp bla bla bla. Nah sekarang kita akan masuk bagaimana cara menggunakan trigger gitu kan. Nah trigger itu dibagi menjadi 3 fase ya kan. Nah ini aku terangin dulu, bentar, aku agak lupa dikit tapi nggak ngaruh ya. Nah trigger itu ada 3 bagian. Trigger ini ya, create trigger. Nah ini kita buat nama triggernya dulu, nama trigger, terus waktu triggernya kapan, terus kejadiannya apa, trigger event ya berarti, trigger event kejadiannya kayak apa gitu kan. On tabel mana for each row ya, ibaratnya untuk setiap kolomnya tuh nanti diapain gitu kan. Nah ini ya badannya mau diapain di sini. Nah mau diapain di sini tuh maksudnya ya kayak kita mau masukkan fungsi apa aja di sini. Nah kita nanti masukinnya di sini ya, bagian bawah. Jadi setiap baris tuh kita mau diapain tuh pakai ini. Nah ini ya, create trigger name bla 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 bla. Nah untuk best practice itu ya yang ibaratnya ya yang paling terbaik lah itu kalau namanya ya ini bebas sih, tapi nama trigger terus nama tabel ini ya, nama trigger, nama tabel, nama eventnya. Nah nama event trigger eventnya gini ya, nama trigger, nama tabel, trigger eventnya. Ini best practice-nya menurut saya. Jadi nggak terlalu ribet untuk ngapalin lah, ibaratnya seperti itu lah ya. Dan mohon maaf kalau ada semacam kucing-kucingan bertarung, ini karena ya sebelah saya ada kucing dan lagi bergelut gitu. Nah langsung aja create trigger. Nah kita mau ngapain nih? Oh yo jangan lupa ya, kita pakai delimiter ya kan, karena nanti setiap ini yang ini tuh nanti ada kayak semacam titik komanya terus. Nah nanti kalau misalkan kita nanti nggak pakai delimiter, nanti kita nggak bisa melakukannya. Jadi langsung aja, dan agak nge-lag parah. Delimiter ganti dulu, jadi ini create trigger. Nah person BI ya, business intelligence, before kita pakai before insert
Nanti kalian coba dulu yang after ya, tapi semuanya sama aja sih. Nah, on person, nah ini kita enter dulu on person for each row. Nah, ini yang apa ya namanya? Nah ini bodinya ya. If new dot age. Nah, ini yang baru nih, yang baru kita apain? Nilai yang baru kurang dari 18. Then apa nih? Signal SQL state misalnya. SQL state kodenya 5001 paling. Aku lupa. Set message text. Usianya kurang dari 18. Nah, titik gini. Nah, gini dulu. And if gini delimiter gini. Nah, jadi maksudnya gimana? Ya aku buat delimiter yang tadi video tadi udah diterangin. Nah, aku create trigger person BI ya kan. Sebelum dimasukkan tuh di tabel person di setiapnya, kalau semisal nilai age yang baru itu kurang dari 18, maka aku akan mengirimkan sinyal SQL ya, ibaratnya kayak error SQL 5001 lah ya. Tulisannya tuh usia kurang dari 18 tahun. N gitu, if ya, and if. Nah, kita balikan delimiternya. Nah, semisal tadi aku mau kan kurang dari 18 ya kan. Kalau ini nilai yang baru yang aku masukin ya, insert into. Kan dia kan insert kan. Triggernya kan insert. Nah, berarti aku pakainya juga insert into person values, enter misal apa gini, namanya ya misal Putra, umurnya mungkin kalau 18 13 tahun 14 tahun lah, kurung tutup gini, enter. Nah ini kan dia nggak mau masukin karena apa? Karena nilainya kurang dari 18. Nah jadi kayak kita memanggil sebuah fungsi untuk mencegah dia masuk gitu kan. Ibaratnya nggak boleh diinsert asal kurang dari 18 gitu kan. Nah kayak gini sih. Nah kalau after insert gimana? Nah kalau after insert habis dimasukin dulu baru kita nanti dijumlah gitulah. Nah tapi nanti kalian coba sendiri ya, semuanya sama. Nah contohnya lagi aku akan pakai yang update sekarang. Nanti kalian yang after coba sendiri ya. Kita langsung aja delimiter create trigger person. Ini yang update ya kan, underscore bu. Nah u nya tuh update ya, i nya insert. Before update gitu kan, on tabel mana person, create trigger bla bla bla, namanya before atau after, update, insert atau delete gitu kan, on person gitu kan. Nah for each row. Nah kalau nilai baru yang dimasukkan kita mau apa? New titik age kayak sama, kurang dari 18. Dan apa yang akan dilakukan kalau kurang dari 18? Jika kurang dari 18, aku akan mengirimkan ya error lah apa. Kalau ngirimin error gini ya, SQL state 5002 set message text. Nah gini, usianya kurang dari 18 tahun bosku, gini ya. Nah tutup and if, jangan lupa. Nah kurang tutup, delimiternya kita balikin ke ini ya, titik koma semikolon. Nah terus gimana? Berarti kan kita tadi udah buat trigger untuk update kan, create trigger update gitu kan. Berarti kita kalau mau ngetes trigger update nya, berarti kita harus update person set age sama dengan 17. Nah kalau mau di set 17 berarti pakainya where ya. Kita akan mengubah salah satu datanya menjadi ini, select from person. Nah misal kita mau ngubah Brahma misalnya, Brahma dari umur 25 menjadi 17, berarti update person set age sama dengan 17 where Brahma where name sama dengan Brahma gitu kan, Brahma, enter. Nah dia nggak mau nih
namanya apa namanya, nggak mau diubah datanya karena apa, nilai yang baru itu kurang dari 18 tahun. Nah sehingga ya nggak mau nih usianya kurang dari 18 tahun bosku. Nah ini tuh ya penting ya kan menurut saya kan, karena ketika kalian masukin data ngawur, nah kedeteksi di sini ya ibaratnya batas awal ya, kalau ternyata oh nggak bisa gitu, harus ada syarat-syarat tertentu gitu kan. Nah yang terakhir adalah delete. Untuk yang after kalian cari-cari tahu sendiri ya, tapi semuanya sama untuk after. Jadi after tuh nanti ada hubungannya sama average ya kan. Nah aku contoh ini after update ya, berarti ya after update aja. Delimiter kita ubah dulu karena fungsinya banyak. Create trigger person AU ya berarti. After, BB itu before, A itu after, AU berarti after update on person for each row update. Nah kalau semisal satu ini, misalkan tadi kan ini ya, kita tadi buat nih ya, kita kan memasukkan insert into average age bla 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 pakai data dari person ini. Nah jadi kan logikanya kan setelah tabel person itu dimasukkan data, berarti kan yang ini kan berubah kan, yang ini kan berubah ya kan, yang person ini kan berubah harusnya dari 27,5 nambah berapa gitu kan, nggak tahu. Nah update, nah average tadi, average age rata-rata tuh set average ya kan. Nah, ini mah agak umum sih. Berarti terus apa lagi? Setelah dimasukkan di tabel person, kita mau mengupdate average age-nya, rata-rata average age, maka set average sama dengan select. Ya, average itu nama kolomnya select avg age ini from person. Nah enter delimiter gini. Nah maksudnya gimana, kita kan mau dia mengupdate kembali ya, berarti kan create trigger person ya, namanya kan after update, ini kan after update, AU itu after update ya kan, jadi kita pakainya after update. Jadi ketika ada sesuatu yang masuk di nilai baru yang di person itu masuk, nah maka yang ada di tabel average age ini dia akan mengganti nih kolom average, kita ganti sama dengan select average age, yang average di kolom age dari person. Jadi kan awalnya ada 2 di average age, ibaratnya ada 2 data lah ya, tapi ketika yang person ini ketambahan 1 data lagi jadi 3, maka yang di average age ini ya nambah 1 lagi jadi 3 gitu. Nah kita lihat dulu select from apa nih, average age ini. Nah 27,5 ya, 27,5. Kita update dulu, update person set age sama dengan 35 lah, where name sama dengan Brahma gini ya. Update tadi kan, update kan berarti kan kita ngubah data baru age, enter. Oke, kita lihat. Nah jadi 32,5 kan langsung otomatis terubah gitu, karena apa, triggernya adalah age yang baru itu. Nah itu ya untuk contoh update nya. Jadi semua sama, update itu berkaitan dengan tabel yang lain yang udah terkoneksi sama tabel kita. Kalau tabel kitanya udah bisa dalam artian nggak terkoneksi, ya update ini ya nggak ada gunanya gitu. Nah dan yang terakhir kita akan belajar delete. Kita sekali lagi create trigger. Nah trigger apa? Berarti BU ya, BD harusnya, karena apa, before delete person, BD before delete lagi on person for each row. Nah insert into person archive name, age. Tadi kan kita buat satu tabel namanya person archive ya, values old. Nah nilai yang lama, old itu age.
create trigger bla 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 query oke. Values bla 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 bla. Oh, delimiternya belum cuy, delimiternya belum. Create trigger person bd before delete on person for each row, insert into person archive name, age, values old name, old age. Nah, oh ya udah ada ya, ternyata nggak pakai trik itu, nggak apa-apa. Karena apa? Semikolonnya cuma ada satu, jadi kayaknya aman-aman aja deh. Nah, trigger person.bd udah ada, oke. Nah, kalau semisal aku tadi select from latihan trigger gini, person archive empty set gitu ya. Nah, empty set nggak ada isinya, tapi delimiternya aku ganti gini dulu. Jadi gimana maksudnya? Ketika aku delete di person, sebelum aku ngedelete di person, aku akan membuat backup di person archive. Jadi gini, create trigger person before delete. Nah, pakainya kan aku before delete, sebelum dihapus di tabel person. Untuk setiap row yang aku hapuskan, berarti kan setiap row yang aku hapus, maka aku akan memasukkannya di person archive dengan format nama dan umur. Nilainya juga old kan, yang tadi kita hapus kan berarti kan old name sama old age yang kita hapus, kita masukkan ke person archive. Nah, contohnya gini, tadi kan empty set ya kan, empty set nggak ada apa-apanya. Kita delete from person where name sama dengan Brahma gini. Nah, woi salah, delimiternya harusnya gini ya, sorry. Delete from person where name sama dengan Brahma. You have error, cek the manual. Delete from person where name sama dengan Brahma gini ya. Nah, dah. Kita sudah hapus ya nih ya. Kayaknya sama aja deh. Bawah sama atas nih aku kayaknya sama aja deh. Where name kok error ya? Disebut amat. Terus kita lagi cek lagi kan. Select from person archive. Gini. Nah, jadi yang tadi kita hapus, ini select from person. Nah, tadi yang kita hapus kan Arya Brahma umur 35. Ini udah langsung masuk nih ke sini. Karena apa? Tadi ketika aku hapus di person, nanti aku akan langsung insert ke person archive. Nah, ibaratnya kan menarik kan, kayak habis dihapus bla bla bla. Ini kan sangat menarik kan, kayak ya kompleks lah, ada syarat-syaratnya. Jadi ketika kita yang membuat sebuah syarat lah, minimal harus umur 18 dan sebagainya kan gitu kan. Nah, selain daripada kalian harus ya pakai manual gitu kan, enak kan pakai ini ya. Select bla 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 bla, person bla 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 bla. Nah, gampang. Kayak gitu sih. Kayak gitu untuk praktikum kali ini. Ditunggu untuk ya, tugas-tugasnya kalian. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan nanti bisa lewat chat aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BTW ini ngelag banget nih. Stop recording.